Coba tes suara dulu, Ndo. Tes. Satu, tes. Oke. Ini udah masuk juga. Oke, suara udah aman sih. Oke. Mungkin boleh rapi-rapi dulu. Nanti kalau misalnya mau minum aja boleh nggak apa-apa. Iya kok. Kira-kira udah siap apa masih mau nunggu-nungguin? Udah siap sih. Oke, kalau gitu boleh dimulai sama Mas Aziz. Aku silakan. Titanic. Tekstanik. Ya, teks. Titanic. Mulai aja ya, Ndo. Mulai ya, Cal. Oke, kembali lagi di Gladys Talk. Kali ini teman-teman, Gladys kedatangan tamu spesial, yaitu Avindo Giesalvana Seven Titanic. Selamat datang di Gladys, Mbak Avindo. Terima kasih Mas Ayis. Jadi Mbak Avindo ini mahasiswa hukum UMY teman-teman, semester 3 dan Duta Hijab Indonesia 2025 serta runner up Miss Hijab DIY 2025. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Avindo Giesalvana Seven Titanic, biasa dipanggil Avin. Usia saya 19 tahun, merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semester 3. Oke. Mungkin itu aja, Mas. Oke. Aktivitasmu saat ini apa aja, Mbak Avindo? Aktivitas banyak sih, Mas. Mahasiswa dan masih sering mengikuti lomba-lomba bulu tangkis mewakili kampus. Dan ini baru menunggu lengser 2026 sebagai Miss Hijab daerah istimewa Yogyakarta. Oh, bulan apa lengsernya? Itu perkiraan di Mei atau Juni, Mas. Karena itu kita juga akan membuka rekrutmen kepada kandidat-kandidat yang akan meneruskan kami. Oke, berarti masih lumayan lama ya. Iya. Nah, penasaran banget sama kalau jadi duta Miss Hijab ya. Duta hijab itu ngapain aja? Ngapain aja? Iya. Oke. Jadi kami di setiap finalis itu akan mengusulkan advokasi yang dimana advokasi itu akan berbeda-beda, Mas, dari finalis yang satu sama yang lain. Ada yang tentang kebudayaan, kesehatan, maupun tentang pendidikan. Nah, saya sendiri ini kemarin advokasi saya tentang kebudayaan yang berjudul Budaya Nusa. Ini termasuk pengembangan dan saya selalu melestarikan pada generasi muda untuk tetap selalu mengingat ya, Mas. Karena ya sekarang teknologi digital tuh merubah para generasi penerus tuh tidak fokus lagi kepada kebudayaan dari nenek moyang kita. Benar. Berarti selain fokusnya ke hijab, Miss Hijab ini berarti kebudayaan juga ya? Iya, itu karena advokasi saya, Mas. Berarti advokasi itu berbeda-beda tiap peserta? Iya, berbeda-beda. Itu kayak karena advokasi ini benar-benar harus kita jalankan, Mas. Jadi nggak hanya omong saja, kita harus menjalankan aksi nyata, bukti nyata, pengaruh terhadap lingkungan kita. Jadi emang benar-benar harus ada buktinya itu. Contohnya apa aja yang udah kamu lakukan untuk kebudayaan? Contohnya mungkin kalau dari aku kemarin menyasarkan di perdesaan, Mas. Jadi aku turun langsung ke lapangan untuk bertemu para adik-adik kecil, adik-adik yang aku ajarin buat nari. Di situ aku juga memasukkan seperti pengenalan lagu-lagu daerah, mengajarkan nari ya, walaupun masih basic-basic nari ya, Mas, tapi insya Allah mereka akan tetap. Kemarin juga ada yang suka gitu loh, Mas, kayak Kak datang lagi ke sini kapan gitu. Ya. Berarti ini yang di Instagrammu yang ini ya, yang di Ingkung tuh ya? Iya, iya, Mas. Itu merupakan anak-anak Pajangan. Ya, anak Pajangan. Daerah Ingkung Kuali 4. Oke, nah sebelum lebih jauh loh, Miss Hijab kemudian Duta Hijab ini tuh sebenarnya event apa? Baik, ini tuh wadah seperti ajang-ajang yang lainnya, Mas. Namun bedanya di Miss Hijab ini adalah sebagaimana pesertanya itu diwajibkan berhijab.
Karena memang banyak sih ajang-ajang yang lain seperti Putra Putri ataupun Miss yang lain, tapi di Miss Hijab sendiri harus diwajibkan berhijab. Dan khusus di daerah istimewa Yogyakarta, sebagai peserta yang mau daftar tuh belum boleh menikah. Oh, berarti kalau daerah lain boleh? Sebenarnya asal berdomisili di Yogyakarta bisa, Mas. Jadi mahasiswa yang aslinya bukan Jogja itu bisa. Oh gitu. Nah kemudian ini Ndo, aku kan kenal kamu ya dari kamu sebelum Miss Hijab ini. Ya. Kemudian kamu kan aktif di bulu tangkis yang agak sedikit tomboy bulu tangkis. Iya. Nah terus kemudian bisa masuk Miss Hijab ini gimana ceritanya? Itu ceritanya semuanya jawabannya adalah hoki dan otodidak, Mas. Karena emang hoki aku bilang otodidak dulu lah, Mas. Kan di bulu tangkis itu bener-bener tomboynya ya Mas Ayes tau lah ya, yang harus lari sana sini. Terus aku dulu tuh cewek yang anti heels, Mas. nggak bisa banget pakai heels. Tapi hokinya di aku ini adalah aku tuh daftarnya udah batch kedua, Mas, di Miss Hijab daerah istimewa Yogyakarta ini. Kebetulan kemarin juga pendaftaran tuh sampai di batch 3. Aku di batch 2 pun itu cuma hamin berapa jam penutupan, Mas. Jadi kayak jujur nggak ada niat dan nggak ada persiapan apapun gitu. Tapi kok kamu daftar gitu tuh? Nah itu, Mas, aku juga nggak tahu karena teman-temanku peserta yang lain itu juga pada siapinnya tuh benar-benar 1 tahun sebelum itu loh, Mas, udah pada cek scrolling IG-nya. Tapi emang bagi peserta yang besok mau daftar di Miss Hijab DIY, mending seperti itu ya daripada kayak otodidak tuh lebih persiapannya lebih gacor banget ya. Jujur lebih susah lah, Mas. Mantep. Nah terus kemudian kamu di detik-detik terakhir ya, dan kamu bisa menjadi runner up, itu gimana Ndo? Apa aja yang telah kamu lewati selama itu? Oke, kemarin kalau di DIY sendiri ya, Mas, itu karantinanya sekitar 1 bulan. Tapi itu di hari Sabtu atau Minggu aja. Selama 1 bulan itu banyak banget tes yang harus kita lewatin dan harus kita siapin. Yang mungkin beberapa yang bisa aku sebutin tuh tes penyampaian advokasi itu mungkin dites dari public speaking sama bukti nyata. Apakah advokasi itu akan berjalan dan atau sudah berjalan. Selain itu ada tes yang ini, Mas. Ini aku latihannya, aduh, mana mamahku tuh tipe mamah yang kemayu ya, Mas. Apa enggak ya, Mas? Jadi kalau aku latihan ini, aku bener-bener yang, ayo bisa, kamu harus gini gitu. Itu ada di tes bakat. Aku kemarin bakatnya kebetulan menari sama tes modeling. Mana kalau modeling tuh heelsnya tuh bener-bener yang tinggi. Minimal 12 cm, Mas. Coba bayangin yang aku nggak pernah pakai heels sama sekali. Itu terus ada tes tilawah, terus tes catwalk tadi, tes bakat, ada beberapa tes lainnya juga sih, Mas. Tapi kamu bisa melalui itu semua? Alhamdulillahnya bisa, dan sampai sekarang masih nggak nyangka, Mas, jadi Miss Hijab. Oke, berarti kamu pas daftar itu belum persiapan termasuk catwalking juga ya? Belum, Mas, bener-bener belum itu. Jadi itu pas itu sempet ada sekali aku private. Itu aku bener-bener sekali private karena emang waktunya tuh tinggal 5 harian gitu loh, Mas, sebelum kita audisi. Nah itu, jadi emang di rumahnya yang di-push sama mama sendiri. Itu yang DIY? Iya, yang DIY. Kalau yang Indonesia, yang Duta Hijab? Kalau yang Duta Hijab Indonesia ini kurang lebih persiapan sama karantinanya hampir sama. Mungkin kalau bedanya di sana tuh lebih ini ya, Mas, waktu karantinanya aja. Kemarin di Surabaya tuh cuman 3 hari. Ya, tapi mirip kok apa yang harus dipersiapkan itu. Nah, aku penasaran tuh, ketika kamu itu di karantina ya, berarti yang dinilai itu selama karantina itu? Iya. Selama karantina itu kan kita harus tes ini itu ya, Mas. Tapi tidak lupa dengan attitude, Mas. Karena emang yang pertama adalah attitude. Jadi di sana banyak yang tahulah sikap kita bagaimana saat di stage atau di backstage gitu. Oke. Berarti ketika nggak penilaian pun tetap dinilai ya? Iya, tetap dinilai. Gitu. Nah, kemudian tentang perempuan ya, Ndo.
tentang perempuan yang memakai hijab itu seringkali dipersepsikan tidak memiliki ruang gerak yang sebebas perempuan yang tidak memakai, ya kan? Nah kemudian, namun dengan adanya Miss Hijab ini menurutku malah membuktikan bahwa perempuan itu juga bisa berkarya meskipun memakai hijab. Nah ini, apakah kamu juga merasa gitu? Aku merasa sekali Mas, karena ya seperti yang aku omongin tadi, ajang Miss Hijab ini membuka ruang pada muslimah, pada generasi penerus untuk selalu berekspresi, berdaya dan berdampak pada lingkungan sekitar. Namun ada juga sih Mas yang memang mereka tuh advokasinya tidak hanya di Indonesia saja, karena mereka akan menyampaikan pada di luar Indonesia juga ada. Berarti advokasi tadi itu ada yang belum terlaksana juga bisa? Bisa Mas, iya. Itu mungkin akan mendapatkan nilai yang kurang dari saat karantina dan juri juga. Oh gitu, berarti nilainya lebih gede ketika udah melaksanakan advokasi itu ya? Nah kemudian sebagai Miss Hijab kan tentunya diwajibkan untuk tetap menginspirasi ya dan memberikan contoh ke teman-teman yang lain. Nah saat ini kan permasalahan etika itu seringkali menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di anak muda. Seringkali anak muda itu pendidikannya tinggi, tapi untuk etika bermasyarakat, etika ke orang tua itu lebih rendah. Nah gimana caramu untuk tetap menjunjung etika ini loh? Kalau dari aku Mas, etika tuh dapat kita temui di mana saja. Tapi yang pertama etika adalah di keluarga. Karena sebagaimana orang tua tuh mengajarkan para anaknya untuk bagaimana menghargai orang lain, menghormati orang lain. Tapi pada etika ini dapat kita temui juga di seperti kita tuh akan bersosialisasi kepada masyarakat yang lain bagaimana. Contohnya kita akan aktif di pedesaan, itu kan yang membuat relasi dan kita akan berinteraksi pada teman-teman itu bagaimana Mas gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku etika tuh emang utamanya Mas. Oke. Nah kalau kamu di masyarakat gimana loh respon mereka ketika ada loh anggota dari masyarakat kita itu yang terpilih sebagai Miss Hijab dan Duta Hijab gitu. Ada nggak yang membedakan? Ada sih Mas, kemarin juga ada ketua di remaja aku tuh kayak mengumumkan pada teman-teman kalau ini Avindo tuh habis memenangkan juara Miss Hijab. Itu teman-teman juga responnya pada baik, pada senang, selamat ya gitu. Jadi respon untuk masyarakat juga positif ya? Iya. Kamu kan juga aku lihat ini ya direspon ketika mau Duta Hijab Indonesia, itu kan direspon dari kelurahan juga dari sampai kabupaten ya Duh? Iya, Bapak Wakil Bupati Bantul. Itu gimana rasanya? Senang banget, tapi juga nggak nyangka ya Mas, karena akan bertemu dengan beliau-beliau yang sangat keren di Bantul itu. Itu berarti menambah semangatmu ketika mau ke Surabaya ya? Iya Mas, tentunya. Nah, kemudian setelah mengikuti ini semua makna dari perempuan berhijab menurut Vindo itu apa? Jadi menurut saya perempuan berhijab merupakan kewajiban para muslimah Islam yang memang kita tuh harus menerapkannya. Tapi mungkin kita tuh harus menerapkannya sejak dini Mas yang benar. Tapi kebetulan saya juga masih belajar, tapi insya Allah bisa. Karena dulu aku juga belum lama sih Mas berhijab. Cerita ya Mas ini. Iya, nggak apa-apa. Aku tuh berhijab tuh kelas 3 SMA itu bener-bener yang kayak paten gitu Mas. Karena kan aku dulu juga atlet. Yang dimana tuh atlet menurutku masih jarang yang berhijab. Karena emang mereka kurang nyaman atas hijabnya. Iya, gerah. Tapi setelah aku mencoba sekali 2 kali itu menurutku bukan berarti beban buat aku melakukan aktivitas lainnya. Jadi sekarang alhamdulillah Miss Hijab juga mengajarkan bagaimana berhijab di waktu yang semestinya kita walaupun cuma ke warung itu wajib Mas. Apa yang membedakanmu sebelum dan setelah berhijab? Nah itu. Sebelum dan setelah ya Mas. Setelah 3 SMA itu loh. Oh iya Mas, kan ini ya teman-teman SMA cuma kayak yang, hah kamu sekarang hijaban Vin, kamu hijaban. Kenapa? Kamu kenapa? Apa karena Miss Hijab? Tapi aku jelasin lah apa adanya gitu Mas. Kalau misal kayaknya dulu emang aku belum berhijab tuh banyak dampak buruknya yang datang ya Mas, kayak biasalah, maaf cowok-cowok tuh
kayaknya lebih suka sama cewek yang tidak berhijab, tapi nggak apa-apa sih Mas, dalam artian kan kami di sini juga belajar, jadi banyak positifnya, lebih terjaga juga auratnya. Benar. Emang kurang ajar cowok-cowoknya. Nggak semua kok Mas. Nah, terus kemudian dari rangkaian seluruh Miss Hijab ini loh, dari DIY kemudian nasional, apa yang membedakan Avindo sebelum dan sesudah mengikuti Miss Hijab ini? Ada, selain dulu kan aku bener-bener yang pemalu banget ya Mas, nggak berani ngomong di depan publik. Namun kan karena adanya ajang ini kita tuh selalu dilatih dan selalu harus menerapkannya pada keseharian kita. Itu plusnya yang pertama adalah kita bisa ngomong di depan umum tanpa ragu, dan selain itu juga menambah relasi tentunya kepada teman-teman di luar daerah sana. Jadi yang membedakan setelah dan sebelum itu ya Nur ya? Iya, termasuk itu. Nah, kemudian kamu kan juga mahasiswa UMY ya Nur. Bagaimana caramu tetap akademik kan tetap wajib ya? Di samping sisi kamu ngikutin Miss Hijab. Nah, gimana kamu membagi itu semua Nur? Aku ini Mas sering bikin note kecil-kecil di kamar aku tentang deadline entah tugas, entah deadline. Kemarin kan karantina kita juga ada deadline penugasan tuh Mas. Itu setiap ada tugas yang masuk aku langsung catat. Dan sebagaimana mungkin deadline itu akan dekat, aku tuh mengerjakannya gitu Mas. Jadi emang harus benar-benar catat, tempel di tembok, langsung lihat, kerjain gitu. Sebisa mungkin kita harus emang membagi waktu dan harus banyak-banyak ini ya Mas. Apa ya? Mempersiapkannya lah ya, karena emang kemarin sempet gedebak-gedebuk banget sih, tapi nggak apa-apa, seru juga sih. Oke, tapi kampus support ya berarti? Kampus support kok Mas. Ya. Oke. Nah, kemudian cara membagi waktu udah. Kemudian ini loh, kalau pembagian waktu itu kan menurut skala prioritasnya masing-masing ya. Gimana kamu mengatur skala prioritas itu loh? Nah, tentu skala prioritas yang pertama adalah aku tetap berfokus pada mahasiswa Mas, karena emang tujuan awal aku juga mahasiswa yang insya Allah besok pengennya juga lulusnya juga insya Allah sesuai alurnya aja, jangan sampai terlambat. Namun di sisi itu aku juga tetap akan aktif mengikuti, insya Allah besok aku insya Allah ya Mas mengikuti ajang yang lain selain Miss Hijab, dan aku akan tetap meneruskan atletnya walaupun ya juga cuma ini ya Mas, atlet perwakilan kampus ya gitu. Karena aku tuh suka mencari hal-hal baru Mas. Kayak kan kalau yang Miss Hijab kemarin kan bener-bener hoki ya Mas, nggak akan tahu akan di titik ini. Itu kan sangat surprise buat diri kita sendiri dan membanggakan orang tua. Oke. Nah, kemudian ini dong, aku penasaran tentang yang tadi ya, yang Miss Hijab, kemudian kamu mau mengikuti yang lainnya. Apakah bisa berarti setelah menjadi duta itu masih mengikuti ajang-ajang lainnya? Tentu bisa Mas, asalkan kita tuh selama 1 tahun saat kita dinobatkan menjadi Miss Hijab sampai dengan lengsernya itu akan bisa mengikuti ajang yang lain. Tapi kalau kita belum lengser itu belum boleh mengikuti ajang yang lain. Oh, gitu. berarti setelah lengser ya? Iya, harus setelah lengser. Jadi ibaratnya udah akan terus menjalankan advokasi namun tidak berfokus pada ajang tersebut. Iya. Kenapa ya itu? Kayaknya mungkin kalau satu orang ikuti 5 ajang dalam setahun kan nggak mungkin ya Mas. Nanti yang ada malah advokasinya nggak jalan gitu-gitu. Sama selempangnya kebanyakan ya. Nah, iya betul Mas. Iya. Nah, kemudian ini, kamu kan juga bulu tangkis tadi ya. Kamu juga coach bulu tangkis. Iya, kan? di Bantul. Nah, apakah dengan pengalaman-pengalaman baru itu sesuai dengan passion yang selama ini kamu inginkan loh? Sesuai sih Mas, ya. Karena kalau di pelatih sendiri pada dasar-dasar badminton aku masih tahu ya Mas. Jadi kebetulan juga itu klubnya teman aku sendiri. Jadi kemarin aku juga sempat ngelatih itu. Kalau sekarang masih udah jarang sih Mas. Itu intensifnya saat ini. Aku menunggu kuliah gitu. Terus kalau mahasiswa sendiri memang dari dulu aku maunya mahasiswa hukum di UMY ya.
kenapa memilih UMY di antara kampus yang lain? Karena yang pertama deket dari rumah mas, itu. Yang kedua mungkin kalau di luar kota aku belum boleh mas sama orang tua aku karena masih street ya. Udah itu. Itu aja. Iya, 2. Terus kenapa hukum doh? Kenapa hukum? Kalau jawabnya disuruh papa gimana ya? Enggak, karena menurutku hukum prospek kerjanya masih luas ya mas. Dan kebetulan walaupun di hukum masih ada ngitung-ngitungnya, aku menghindari fakultas yang banyak ngitungnya gitu. Berarti hukum menurutmu fakultas yang memiliki hitungan yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Tapi gitu. ada ya mas. Oke, nah kemudian ini Ndo, gimana cara anak muda itu biar bisa minimal mengikuti jejakmu gitu, sebagai duta, sebagai orang yang menemukan passionnya, itu gimana? Jadi kita tuh sebagai representasi Miss Hijab gini tuh kita tetap harus ini mas, mempromosikan lah ya. Sebagaimana nanti juga akan ada peserta yang baru tuh kayak aku pengen jadi ini, aku pengen gimana ya caranya gitu-gitu. Jadi bagi aku pengaruh buat mereka untuk berdampak dan berdaya ini seperti mengikuti ajang tuh menurutku udah bagus banget, karena menurutku juga keberanian yang belum semua anak tuh punya dan akan membuktikan. Berarti yang penting berani gitu aja. Iya, berani dan niat. Oke. Nah kemudian ada nggak sih tips buat teman-teman yang saat ini memang lagi bingung tuh, aku tuh sebenarnya mau ngapain, terus passionnya tuh apa, itu gimana tuh? Banyak sih mas caranya, tapi dari aku sendiri mungkin kita harus pada di lingkungan yang baik, karena menurutku lingkungan tuh sangat berpengaruh pada pola pikir kita, bagaimana kita menanggapi hari esok, bagaimana kita akan menjalankan semuanya. Jadi carilah lingkungan yang memang mendukung kalian, jangan cari lingkungan yang merugikan kalian. Berarti kuncinya di lingkungan itu. Iya, kalau dari aku itu mas. Benar-benar, karena lingkungan itu emang berpengaruh banget sih teman-teman. Ketika lingkungan kalian itu kurang mensupport, ya kamu akan kurang tersupport seperti itu. Nah kemudian siapa aja Ndu support sistemmu selama ini? Yang pertama mama papa mas. Yang kedua teman-teman deket aku, karena mereka juga tahu kemarin tuh seriweh itu, tapi seru mas. Harus belajar ini, belajar itu untuk semua penilaian, bikin video ini, video itu. Tapi yang pertama mama sama papa. Pacarmu? Iya mas. Oke. Nah kemudian support system tadi ada nggak sih kata-kata untuk mereka semua? Ada. Untuk mama papa, terima kasih telah mensupport adik sejauh ini, menutupi apa yang adik kurang buat persiapan Miss Hijab ini, dan tentunya adik juga terima kasih kepada teman-teman yang udah ada selalu di langkah aku kemarin. Itu teman-teman, terima kasih sudah mensupport Avindo. Nah kemudian kata-kata penutup untuk teman-teman semua Ndo, apa? Anak-anak muda di luar sana. Apa ya mas? Aduh. Kalau dari aku tetap belajar, selalu mencoba hal baru, dan sebagaimana kalian menjadi para generasi muda untuk tetap berjuang dan berdampak. Oke, yang penting tetap berjuang dan berdampak. Kalian boleh mencari jalan apapun itu, yang penting kalian tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak teman-teman. Itu obrolan kita dengan Avindo Gesal. Semoga teman-teman merasa bermanfaat dengan obrolan ini, dan semoga obrolan ini tetap menginspirasi, tetap menebar kebaikan untuk Avindo. Terima kasih semuanya. Terima kasih.